Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan soal penerapan materi aturan kosinus. Oke, kita lihat. Yang pertama, dari segitiga ABC diketahui sisi AB 6, AC 4, dan sudut A 60 derajat. Maka panjang sisi BC sama dengan, ya, kalau kita gambarkan ABC, ya, sembarang aja dulu, dengan titik A, titik B, dan titik C. Diketahui sisi AB 6 dan AC 4. Sudut A, ini ya, sudut A 60 derajat. Maka berapakah panjang sisi BC? Panjang sisi BC ini bisa kita katakan sisi BC berhadapan dengan titik A, berarti ini kita katakan sebagai A kecil. Oke. A. Jadi berapakah panjang sisi A? Jadi menggunakan konsep aturan kosinus. Dua sisi mengapit satu sudut. Bagaimana konsep aturan kosinus? Bahwa untuk mencari A, itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Dari sini tinggal kita masukkan atau substitusi berapakah nilainya, bahwa B ini, B berarti di sini ini ya yang dikatakan B berarti ini 4 kuadrat ditambah C, berarti ini yang dikatakan dengan C, bahwa C itu adalah 6 kuadrat dikurang 2 dikali B 4 dikali C itu 6 dikali cos alfa cos 60 derajat. Ini sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 6 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 4 kali 6 cos 60 itu setengah. Nah, nanti 2 kali setengah. Tinggal 16 ditambah 36 dikurang 4 kali 6 itu 24. Maka hasilnya adalah 28. Maka A kuadrat sama dengan 28. Berarti A sama dengan akar dari 28. Akar 28 kalau kita sederhanakan berarti menjadi akar 4 kali akar 7. Maka A 2 akar 7. Ini ya A. Oke. Berikutnya, sebuah kapal berlayar dengan arah 240 derajat dari suatu pelabuhan dengan kecepatan 5 km per jam. Oke, ini berarti soal tentang penerapan dari aturan kosinus pada 3 angka untuk sudut 3 angka. Oke, kalau kita berbicara tentang navigasi, berarti kita berbicara tentang arah mata angin. Nah, karena arah mata angin ini yang menjadi patokan untuk sistem navigasi. Oke, kita ulang kembali mana arah mata angin. Kalau ini kita tarik garis lurus, maka di sini kita katakan utara, ini kita katakan selatan, ini kita katakan arah timur, dan ini kita katakan arah barat. Ya.
Kalau kita lengkapi, nah, ini kita katakan sebagai timur laut, ini sebagai barat daya, terus ini kita katakan sebagai tenggara, dan ini sebagai barat laut. Nah, sebagai informasi bahwa kalau kita berbicara dengan sistem navigasi, itu patokannya dari arah utara. Dia berputar searah jarum jam dari sini. Nah, dari 0 terus kemari. Jadi dia berputar ke searah jarum jam ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang sistem navigasi. Oke, sekarang kita lihat. Kapal berlayar dengan arah 240 derajat dari suatu pelabuhan dengan kecepatan 5 km per jam. Oke, berarti sebuah kapal berlayar dengan arah 240 jam. Oke, dari suatu pelabuhan. Oke, anggap ini titiknya, titik pelabuhannya. Nah, berarti kalau ini titik pelabuhannya, berarti ini arah utara ya, atas ya. Nah, dia berlayar dengan arah 240 derajat. 240 derajat. Kalau kita putar, ini kita buat dulu titiknya. Ini. Nah, berarti 240 derajat. Jadi dia berputar kemari ya. Nah, kemari 90, 180, berarti kira-kira 240 di sini kan? Nah, oke, anggap. Nah, dia kemari. Nah, ini kapalnya kemari. Oke, ya, gerak kemari. Nah, ini 240 derajat. Oke, kita anggap kapal pertama ini adalah kapal A. Ya, ini kita anggap kapal A. Nah, 2 jam kemudian terdapat kapal lain yang berlayar dengan arah 180 derajat dari pelabuhan yang sama. Nah, berarti di sini dari pelabuhan yang sama berangkat kapal lain 2 jam kemudian. Ya, dengan arah 180. Berarti kalau 180 ini dia 0, 180 berarti lurus main ya. Nah, 180. Mari kita anggap ini adalah kapal B. Oke. Ini dengan kecepatan 15 km per jam. Dan kapal A dengan kecepatan 5 km per jam ya. Oke. Nah, berapakah jarak kedua kapal tersebut setelah kapal pertama berlayar selama 4 jam? Nanti berapakah jarak kapal A dengan kapal B? Berarti berapa jarak kapal A dengan kapal B? Oke, berarti kita lihat dulu. Ya, jadi kita lihat dulu bahwa kapal pertama kecepatannya 5 km per jam. Dia berlayar selama 4 jam. Jadi jarak kapal A terhadap pelabuhan, nanti kita gunakan konsep pada perhitungan jarak ya. S sama dengan V dikalikan dengan T, di mana S ini adalah jarak dan V ini adalah kecepatan dan T adalah waktu. Jadi jarak kapal A, kita anggap ini SA, adalah kecepatan kapal A 5 km per jam. Nah, waktu dia berlayar adalah 4 jam. Berarti jarak kapal A dari pelabuhan adalah 20 km. Oke, ini 20 km jarak kapal A. Kemudian jarak kapal B terhadap pelabuhan, dia berlayar setelah 2 jam dari kapal yang pertama. Berarti ini waktu tempuhnya adalah 2. Nah, kayak gini. Jarak kapal A, waktu kapal A berlayar 2 jam pertama. Nah, kayak gitu. Nah, berarti di sini 2 jam pertama. 2 jam berikutnya kan totalnya ada 4 jam. Dia sudah sampai di sini. Nah, pada saat dia di sini, ini dia jalan. Nah, nanti baru
waktu tempuh untuk kapal B adalah 2 jam. Oke, nanti kita hitung jarak kapal B itu sama dengan kecepatan kapal B dikalikan dengan waktu tempuhnya. Ini sama dengan 15 km per jam dikali dengan 2. Ini sama dengan 30 km. Jadi jarak kapal B adalah 30. Nah, oke. Dua sisi mengapit satu sudut. Nah, berarti menggunakan konsep aturan sinus untuk menghitung jarak kapal A terhadap kapal B. Tinggal kita tentukan berapa besar sudut di sini. Nah, kan gitu. Nah, ini 240, kapal B berlayar dengan jarak 180 kemarin. Berarti ini selisihnya ya. Nah, nanti 240 dikurang 180 derajat. Nah, ini berarti besar sudut ini adalah 60 derajat. Jarak kapal AB, jarak kapal A terhadap kapal B, anggap saja ini kita misalkan sebagai titik A ya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Dengan B kita anggap ini sebagai B dan ini sebagai C. Gitu ya. Jadi B ini adalah 20 kuadrat. Nah, ini kan angkanya besar nih. Kalau kita kuadratkan 20 kuadrat dengan C-nya itu 30. Ya, dibanding maka ini kita bagi dulu. Kita simpan dulu, kita perkecil dulu angkanya, sama-sama kita bagi 10 ya, sama-sama kita bagi 10. Maka jarak B itu adalah 20 dibagi 10 itu adalah 2, maka menjadi 2 kuadrat, dan C itu adalah 30, kita bagi 10 menjadi 3 kuadrat. Itu nanti kita perbesar. Dikurang 2 kali 2 kali 3 kali cos A. Cos 60 derajat. Ini sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 9 dikurang cos 60 itu setengah ya. Nah, cos 60 itu setengah, berarti 2 kali setengah itu habis, maka tinggal 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, itu 6. Nah, oke. Berarti ini 4 tambah 9 kurang 6 adalah 7. Maka A kuadratnya sama dengan 7. Oke, kan udah dapat nih 7. Tadi sama-sama kita bagi dengan 10. Berarti kalau ini dikuadratkan, karena ini kan kuadrat nih, tapi ini kita kuadratkan dulu, berarti ini menjadi 100 ya. Nah, kan kita naikkan, maka menjadi 10 kali 10 kuadrat itu kan 100. Maka A kuadrat itu adalah 7 dikali 100, maka sama dengan 700. Ini untuk angka atau jarak yang sebenarnya. Karena ini tadi kita bermain dengan perbandingan, maka A kuadrat itu sama dengan 700. Maka A sama dengan akar dari 700. Kalau kita sederhanakan, akar 100 kali akar 7. Maka menjadi 10 akar 7 km. Nah, berarti jarak kapal A terhadap kapal B. Yang B. Oke, berikutnya. Nah, diketahui 4 titik A, B, C, dan D yang berada pada lingkaran. Ya, dengan panjang AB sama dengan 4, BC 3, CD 3, dan AD sama dengan 6. Kosinus sudut BAD. Kosinus sudut BAD berarti BAD. Ini ya. Berarti ini bisa kita katakan kosinus sudut BAD adalah kosinus alfa. Berarti berapa nih kosinus alfanya?
Nah, dua sisi mengapit satu sudut di konsep yang kita gunakan adalah aturan sinus. Nah, tapi bagaimana? Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahwa segi 4 yang berada di dalam lingkaran itu memiliki teorema bahwa besar sudut A ditambah ini ya, besar sudut A ditambah besar sudut C ini itu harus 180 derajat. Ingat, ini karena dia berada pada lingkaran. Nah, jadi kalau seandainya segi 4 itu tidak berada di dalam lingkaran, maka teorema ini tidak berlaku. Ya, bahwa besar sudut B ditambah besar sudut D itu sama dengan juga 180 derajat, sehingga besar sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita lihat segi 4 ini kemudian kita bagi menjadi dua buah segitiga. Nah, kita pandang segitiga yang pertama adalah segitiga BAD. Nah, ya, berarti yang kita tentukan adalah panjang X-nya, bahwa X kuadrat itu sama dengan aturan kosinus 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 6 kali cos alfa. Selalu ini. Nah, maka X kuadrat 4 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 4 kali 6 kali cos alfa terhadap segitiga BAD. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga BCD bahwa X kuadrat itu sama dengan, sama juga ya, aturan kosinus itu bahwa sisi CD kuadrat itu 3 kuadrat ditambah sisi BC kuadrat itu juga 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 ini kali 3 sisi C dikali dengan kosinus. Nah, berarti besar sudut ini. Berapa besar sudut ini? Ingat bahwa A ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau ini kita anggap adalah sudut C, berarti besar sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut A adalah alfa. Oke, ini cos alfa. Oh, sorry. Nah, ini bukan cos alfa ya. Ini cos 180 kurang alfa, ya kan? Nah, di sini adalah cos C. Cos 180 kurang alfa. Nah, pada segitiga BCD ini bahwa di sini memiliki sudut cos 180 kurang alfa, merupakan sudut yang terletak pada kuadran kedua. Untuk kosinus pada kuadran kedua nilainya negatif. Nih, ini negatif. Dari dulu. Cos 180 kurang alfa kuadran kedua, bahwa untuk kosinus pada kuadran kedua adalah negatif. Nah, untuk kuadran kedua yang positif hanya yang berhubungan dengan sinus. Ya. Oke. Ya, mari bahwa cos 180 kurang alfa itu berarti dia berelasi dengan cos 180 itu berarti ini kita nyatakan dengan 2 kali 90 kurang alfa cos 2-nya itu adalah genap, maka fungsinya tetap.
Ya, karena di sini cos, ini juga cos. Itu cos alfa. Maka cos 180 kurang alfa itu berelasi dengan min cos alfa. Nah, maka x kuadrat pada segitiga BCD itu adalah sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikali 3 dikali dengan min cos alfa. Nah, ini ya. Segitiga BAD, segitiga BCD memiliki nilai yang sama untuk x-nya, x kuadrat, dan ini x kuadrat. Maka ini bisa kita substitusi bahwa x kuadrat pada segitiga BAD adalah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 4 kali 6 kali cos alfa itu sama dengan x kuadrat. X kuadratnya kita gantikan dengan nilai pada segitiga BCD, yaitu 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 3 kali dengan min cos alfa. Nah, oke. Maka untuk yang kosinus kita bawa ke kiri ya. Nah, ini yang kosinus berarti kita bawa ke kiri. Nah, ya, bawa kembali maka menjadi ini min dikali min menjadi plus, plus bawa kembali menjadi min ya. Min 2 kali 3 kali 3 itu 18 kali cos alfa dikurang 2 kali 4 kali 6 itu 48 cos alfa. Ini sama dengan 3 kuadrat 9 tambah 3 kuadrat 9, 9 tambah 9 18, dan yang ini kita pindahkan kemari ya, ke kanan, 4 kuadrat dan 6 kuadrat, maka menjadi kurang dari 4 kuadrat itu adalah 16 dan dikurang dari 6 kuadrat jadi 36. Oke, kita sederhanakan min 18 cos alfa kurang 48 cos alfa. Kita anggap ini variabelnya sama. Ini 18 min 48 maka menjadi min 66 cos alfa sama dengan 18 kurang 16 kurang 36. Ini hasilnya min 34. Oke, maka cos alfa itu sama dengan min 34 dibagi dengan min 66. Min bagi min plus ya, maka sama dengan 34 per 66 plus, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 17 per 33. Maka cos alfanya adalah 17 per 33. Oke.